tempat tahu. Kasih jalan ini. Jalan. Ada tempat lagi. Masya Allah. Kita lewat emang. Dapat dan hilang dia. Mana ada? Jam 7 tadi nggak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kalau berbicara kajian Islam, jelas beda dengan pengajian umum yang biasa digelar oleh Aswaja ya. Biasanya lebih pada guyon, bercanda dan sebagainya. Pengajian yang seperti ini tidak efektif. Tetapi kalau yaitu melihat pengajiannya Salafi itu beda banget gitu. Karena memang yang dikaji itu adalah kitab, hadis, Quran. Sangat beda sekali lah. Karena yang dikaji itu berkaitan langsung dengan sumber agama Islam. Sehingga sangat menarik. Dan yang datang ke pengajian itu jelas dari berbagai macam latar belakang. Yang awalnya mereka ini juga pernah tenggelam dalam kebiasaan-kebiasaan pengajian yang biasa. Nah, ini seperti pengajiannya Yazid di masjid, yaitu Al-Barkah ya, Al-Barkah. Itu luar biasa pengajiannya. Orang yang datang dari berbagai daerah dan simpatisan itu memenuhi ruangan masjid, penuh sesak masjid itu. Tentu sangat luar biasa pengajian seperti yang dilakukan oleh Ustadz Yazid ya. Kalau memang Ustadz Yazid itu pengajiannya sesat, kan sudah pasti diprotes oleh Majelis Ulama Indonesia. Pasti Majelis Ulama turun tangan dan kemudian menghukumi pengajian Salafi di Indonesia sesat. Tapi yang teriak-teriak sesat ini cuma orang-orang yang ngaku Aswaja gitu. Dan justru makin disesat-sesatkan, yang datang pengajiannya Yazid itu makin banyak gitu. Bahkan rasanya kalau tidak menikmati pengajiannya Yazid, mereka itu merasa tidak mendapatkan ilmu. Dan dalam belajar ilmu, ulama-ulama dahulu kala itu memang berangkat dari orang-orang yang benar-benar berilmu. Ada yang belajar ilmu hadis itu kepada ahlinya yang mengerti ilmu hadis gitu.
ada yang belajar ilmu Quran, tentu akan belajar kepada ahlinya, yaitu ahli Quran, ulama-ulama Quran yang memang mengerti dan paham Al-Quran juga sejarahnya. Nah, kalau mau belajar ilmu fiqih, ya harus belajar kepada ahlinya. Kalau bukan ahlinya, tentu akan makin jauh pengertiannya dari Islam. Sementara para pengkritik Wahabi itu kan kacong-kacong kecil ya, yang kualitas ilmuannya sangat rendah gitu. Cuma bisa menjadi buzzer, bukan menjadi ustaz gitu. Coba lihatlah orang-orang Aswaja yang jadi ustadz kemudian teriak-teriak Wahabi, itu kan seperti buzzer aja, karena setiap hari yang dikritisi Wahabi. Coba lihat Yazid itu mana apa dengan mereka, jalan aja terus gitu, karena mereka dianggap nggak ada apa-apanya. Mereka nggak punya malu, dasar otaknya nggak punya malu, ya tetap saja begitu mereka itu. Sudah tidak tahu, tidak ditanggapi, masih saja mau mengkritisi Ustadz Yazid, masih saja mau mengkritisi Ustadz siapa namanya, Khalid Basalam, masih saja mau mengkritisi Ustadz Syafiq Basalama, masih saja mau mengkritisi Ustadz Zulkarnain Sanusi, masih saja mau mengkritisi Ustadz Abdul Hakim Amir Abdan. Kan pada akhirnya lucu gitu, lucu-lucuan tuh. Padahal mereka itu tidaklah berkumpul, melainkan dengan orang yang sama. Suka ngeledek aja gitu, ledek-ledekan aja, isinya tuh ledekan. Bukan orang berilmu bukan seperti mereka. Mereka itu buzzer Aswaja. Dari sisi ilmu pengetahuan ya nggak punya ilmu pengetahuan apa-apa, agamanya mentah. Ilmu hadisnya mentah, ilmu tafsirnya mentah, apanya yang bisa didengar dari mereka? Kalaupun membaca kitab, sebatas baca kitabnya sendiri, bukan kitab-kitab, bukan memang kitab-kitab rujukan, dan orientasi mereka ya sebatas itu saja. Terlalu banyak kekurangan itu mereka. Itu yang menyebabkan orang-orang di luar mereka itu tidak senang dengan mereka gitu. Dan sepertinya sudah hebat berbicara. Padahal orang hebat bisa diketahui dia hebat ya. Jadi orang hebat bisa diketahui dia hebat kalau yang mendengarkannya itu kemudian menyatakan hebat. Benar-benar hebat, dan pengunjungnya makin banyak. Tidak eksodos ini jemaahnya. Kalau eksodos berarti ada apa-apa dengan lembaga-lembaga pengajian itu gitu. Coba yang dengar pengajian salaf itu dari mana saja itu. Itu perlu dilihat tuh dari mana saja. Kenapa kalau memang mereka itu berilmu kok ditinggal gitu? Kenapa kalau mereka itu mendidik kok ditinggal oleh umatnya gitu? Harusnya koreksi mereka, bukan ngamuk-ngamuk. Koreksi dirilah mereka ini. Kenapa sih misalnya santri saya ini kok ngajinya ke sana gitu? Kenapa sih umat saya kok ngajinya ke sana? Itu harus jadi koreksi. Tidaklah kemudian ini Wahabi didengung-dengungkan seolah-olah itu adalah kebenaran yang disampaikan kepada umat itu. Ya seperti Idrus Ramli harus bertanya, mengapa sih umatnya sedikit gitu? Yang undang-undang itu Ramli, coba lihat pengajiannya bagaimana gitu. Tak sehebat Salafi kan. Kalau Salafi datang itu puluhan ribu. Memang mau belajar ilmu, mereka bawa buku. Ke masjid bawa buku. Saya sendiri itu memperhatikan semangat girohnya mereka yang ikut pengajian-pengajian Salafi ini beda dengan orang yang ikut pengajian umum. Kalau orang yang ikut pengajian umum itu biasanya mau belanja, mau makan-makan itu ya. Ya umum itu sudah. Namanya saja pengajian umum gitu. Tapi kalau di pengajian Salafi yang saya lihat sendiri, nah setiap
pengunjung atau setiap orang yang ikut pengajian salafi itu biasanya bawa buku, bawa catatan, bawa rekaman dan sebagainya. Mereka nulis, mereka itu kemudian juga merekam dan diulang-ulang oleh mereka selesai pengajian. Datang berduyun-duyun, mobil dari mana-mana. Itu cukup mendengarkan, tidak perlu diundang ini enggak, cukup mendengarkan. Di YouTube ada pengajian, nanti itu sudah datang. Seperti yang dilakukan oleh Ustadz Yazid ini, sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Yazid wajahnya biasa-biasa saja ya, tidak ganteng gitu. Tapi yang datang berjubel-jubel. Nah, itu dia. Kalau Syafiq barangkali dan Khalid Basalamah terlalu ganteng itu. Tapi pengajiannya membludak juga gitu. Mungkin kalau ada yang iri tuh iri dengan kegantengan Ustadz Yazid dan kegantengan Ustadz Khalid Basalamah. Jadi ini masalah umat nih. Jadi umat mengapa menyukai pengajian yang dibawa oleh Ustadz Yazid, sangat menyukai pengajian yang dibawa oleh Abdul Hakim Amir Abdad. Sangat sejak dahulu saya memperhatikan mahasiswa Universitas Gadjah Mada dan bahkan Universitas Indonesia itu pernah ada kajian-kajian salafi itu. Kenapa mereka larinya ke sana? Kok enggak yang hadir kemudian pengajiannya Aswaja gitu? Ya karena pengajiannya itu saja, tidak berupa pengajian. Lah coba Islah Barawi kalau ngisi pengajian isinya apa? Caci maki itu. Bukan pengajian. Coba dengarlah data coba ke pengajiannya Salafi di mana-mana itu. Mana ada yang caci maki seperti yang dilakukan oleh Idrus Ramli. Sampai muntah sekalipun Idrus Ramli itu ya dengan caci makinya. Apa dia kemana-mana bukan menyebarkan paham agama, menyebarkan kebencian kalau Idrus Ramli itu. Itu bedanya. Kalau Salafi mana? Pernah nggak dia bicara Idrus Ramli? Nggak peduli mau Idrus Ramli mau apa, nggak peduli gitu. Pernah nggak dia Syafiq Basalamah ngangkat Idrus Ramli? Nggak penting gitu. Pernah nggak itu kemudian Khalid Basalamah ngangkat Idrus Ramli? Nggak penting. Pernah nggak Zulkarnain Sanusi menjelek-jelekkan Idrus Ramli? Nggak penting semua itu. Nggak dianggap penting itu. Nggak menguntungkan bagi mereka. Ini hebatnya Ustadz Salafi. Hebatnya. Jadi beda jauh dengan Ustadz Aswaja yang tadi itu ya. Ngaku-ngaku Aswaja lah, itu barangkali. Jadi sifatnya itu ditunjukkan. Kalau Aswaja itu harusnya menunjukkan sunnah. Ini masa keluar ke pengajian Sumatera, menghina di Sumatera, datang ke Aceh, menghina dari Aceh. Pengajian apaan itu? Datang ke Malaysia, mengumpat dari Malaysia. Jadi sudah nggak ada lagi. Isi hatinya itu penuh dengan kebencian, cuma menanamkan kebencian kemana-mana. Ini yang disebut dengan hasad hatinya itu. Jadi sudah berhati iblis orang seperti itu. Tidak akan pernah membawa keuntungan kepada Islam. Ini saja dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.